Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Terakhir kita masih membahas tentang Ihya Ulumuddin dalam kitab Qawaidul Aqaid, kaidah-kaidah daripada akidah. Ini masih tentang ucapan Imam Ghazali yang menukil ucapan para ahli ilmu kalam tentang bahwa min badal Qur'an al hadis la yastagni bi ududi an sabab yuhdithu wal alam hadis fa idzan la yastagni bi ududi an sabab. Bahwa al hadis sesuatu yang baru itu pasti perlu dalam hudusnya, dalam keberadaan sesuatu yang baru, wujudnya sesuatu yang baru perlu sabab yang yuhdithu, yang mengadakan sesuatu yang baru itu tadi. Wal alam hadis, sedangkan alam ini adalah baru. Maka oleh karena itu, karena alam baru dan kaidahnya tadi segala yang baru butuh sabab untuk mewujudkan dia. Maka pastilah alam ini butuh, perlu dalam keberadaannya, perwujudannya dari perlu akan suatu sabab. Itu sudah dibahas masing-masing pernyataan itu. Al-hadis la yastagni min wujudi an sabab. Jelas. Suatu yang baru pasti perlu kepada, untuk mewujudkannya butuh kepada sabab. Ya. Dan juga alam itu hadis, sudah kita bahas dalilnya. Bahwa alam ini disebut hadis baru karena baru itu kan selalu ada awalnya. Sedangkan alam ini tidak mungkin lepas dari bergerak dan diam. Dan semua dua-duanya bergerak dan diam itu hadis, karena bergerak didahului oleh diam, diam didahului oleh bergerak. Yang membuktikan bahwa bergerak dan diam itu hadis. Sesuatu yang melekat padanya sesuatu yang hadis, maka sesuatu itu pun hadis baru. Nah, kemudian dibahas lagi bahwasanya ajsam itu tidak kosong daripada haroka wa sukun. Jisim itu tidak kosong daripada gerak dan diam. Dan keduanya hadis, sudah kita bahas. Wa ma la yaqulu anil hadis fa huwa hadis. Segala sesuatu yang tidak kosong dari yang hadis, maka dia adalah hadis. Segala sesuatu yang tidak kosong dari sesuatu yang baharu, maka dia adalah baharu. Alam ini tidak kosong dari sesuatu yang baharu, yaitu gerak dan diam. Maka berarti alam ini baharu, karena dia tidak kosong dari sesuatu yang baharu. Dan kita sudah buktikan bahwa gerak dan diam itu baharu. Karena benda sebelumnya, sebelum bergerak dia diam, sebelum diam dia bergerak. Dan dua-duanya baharu. Burhanu, buktinya annahu law lam yakun kadzalik, seandainya tidak seperti itu, ya, lakana qabla kulli haditsin hawadits la awwalalah, maka ada sebelum segala yang hadis, segala yang baru akan ada hawadits, akan ada beberapa hal yang baru yang tidak ada awalnya. Ya, yang tidak ada awalnya. Ya. Wa ma lam tanqadi tilkal hawadits bi jumlatil la tantahi an-nawbatu ila wujudil haditsil hadir. Dan sesuatu yang lam tanqadi, yang tidak selesai, apa tilkal hawadits itu, apa segala yang baru itu tadi bijumlah dengan keseluruhannya, la tantahi naubatu, tidak akan selesai, terhenti an-naubatu, giliran kepada wujudil haditsil hadir, kepada keberadaan yang hadis yang sekarang, fil hal, dalam waktu yang sekarang ini, wa inqidha'u ma la nihayata lahu muhalun, dan keselesaian sesuatu yang tidak ada nihayahnya, keselesaian sesuatu yang tidak ada penghabisannya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, jadi sesuatu yang layak lu anil hawadits fa huwa hadits. Sesuatu yang tidak kosong daripada sesuatu yang baru, dia itu baru juga. Sebab seandainya tidak seperti itu, ya, seandainya tidak baru, lakana qabla kulli haditsin, maka pastilah sebelum segala yang hadis ini ada hawadits, ya, ada beberapa yang hadis yang tidak ada awalnya, la awwalalah. Ya. Wa ma lam tanqadi, artinya kalau seandainya bukan seperti itu, laulam yakun kadzalik, seandainya bukan seperti itu, ini seandainya bukan seperti yang kita katakan bahwa sesuatu yang tidak kosong dari yang hadis itu dia pasti hadis. Seandainya tidak seperti itu, artinya yang tidak kosong dari sesuatu yang baru itu bukan sesuatu yang hadis atau sesuatu yang kekal, maka
Qabla kulli hadis, maka pasti ada sebelum segala yang hadis ini, sebelum segala yang baru ini akan ada hawadis, akan ada beberapa hal yang baru yang tidak ada awalnya. Karena yang hadis ini akan yang hadis ini akan akan dimunculkan dengan yang hadis lagi, yang baru lagi, dan yang baru ini juga akan diadakan dengan yang baru juga, dan terus begitu. Dan sesuatu yang tidak ada awalnya itu terjadi tasalsul tadi, dan tasalsul itu mustahil diterima oleh akal. Ya, gitu. Waliyana ulau kana lil falak dauratun la nihayata laha lakana la yakhlu ada dua min an takuna la syaf'an aw witran. Jadi pasti hadis itu segala yang bersifat baru itu pasti dia adalah sesuatu yang baru, tidak mungkin kekal. Sebab kalau yang baru ini dikatakan kekal, maka ada sesuatu yang akan terus ada sesuatu yang baru ini terus kekal, berkekalan, maka dia akan terus melahirkan sesuatu yang baru yang lain. Karena terus baru terus. Dan itu mustahil secara menurut ahli ilmu kalam, karena itu akan menimbulkan tasalsul, keberantaian. Yang ini diadakan dengan hadis. Hadis umpama pencipta alam ini hadis juga. Karena kita belum mengenal, atau orang yang belum mengenal Allah, hadis juga. Si hadis ini, si yang mencipta hadis juga diadakan oleh, terus akan berkekalan. Kalau kita tidak katakan bahwa segala yang bersifat hadis itu ada muhditsnya, pasti akan terjadi keberkekalan sesuatu yang hadis. Karena semua itu dianggap hadis. Nah, dicontohkan oleh beliau Imam Ghazali, walana laukana lil falaki daurat. Contoh, liana laukana, sebab sesungguhnya seandainya ada bagi falak ini dauratun, perputaran yang la nihayatalah, yang tidak ada habisnya, tidak ada penghabisan lah bagi daurat, bagi perputaran itu. Lakana la yakhlu ada dua min an takuna syaf'an aw witran. Maka pastilah ada, lakana la yakhlu, pastilah ada, la yakhlu tidak sepi. Apa ada dua, apa jumlahnya perputaran itu tadi, daripada takuna, daripada ada daurat, apa daurat itu dari syaf'an au witron atau watron, au syaf'an wa watron jami'an, au la syaf'an wa la watron. Ada 4 kemungkinan. Diumpamakan oleh Imam Ghazali tentang falak, dauratul falak, perputaran orbit segala benda langit itu. Seandainya dikatakan tu la nihayatalah, seandainya itu dikatakan sesuatu yang tidak akan berakhir, berarti bukan hadis atau hadis yang berlangsung terus menerus, yang tidak ada la nihayat, tidak ada penghabisannya. Berarti tidak sepi. Jumlahnya ada 4 kemungkinan. Perputaran itu syaf'an, genap, atau watron, ganjil, atau syaf'an watron jami'an, atau genap dan ganjil secara keseluruhan, atau la syaf'an wala watron, atau witron. Tidak genap, tidak pula ganjil. Wa muhalun an takuna syaf'an watron jami'an. Mustahil perputaran itu genap sekaligus ganjil, karena genap dikatakan bukan ganjil, ganjil bukan genap. Tidak mungkin dua-duanya genap dan ganjil berkumpul. Aula syafan walau tidak mungkin juga dikatakan tidak genap, tidak pula ganjil. Maka tinggal 2 kemungkinan. Fa inna dzalika jam'un bainan nafi wal itsbat. Sebab itu, maka saat temannya mengkono ini mengkono antakuna syafan atau la syafan wal watran itu tadi, itu jam'un, itu mengumpulkan antara nafi dan isbat, mengumpulkan antara menidakkan dan mengiyakan. Ganjil berarti tidak genap, genap berarti tidak ganjil. Tidak mungkin dikumpulkan dua-duanya. Karena yang satu meniadakan yang lain, tidak mungkin dikumpulkan dua-duanya. La syafan wal watron, atau dua-duanya tidak mungkin. Fi isbat ya di mana fil akhir, sebab dalam penetapan salah satu dari keduanya itu terdapat menafikan yang lain. Kita menetapkan ganjil berarti menafikan genap. Menetapkan genap berarti menafikan yang ganjil. Wa fi nafi idama isbatul akhir, dan dalam meniadakan yang salah satunya berarti menetapkan yang, kita meniadakan yang genap berarti kita menetapkan yang ganjil. Meniadakan yang ganjil berarti menetapkan yang genap. Wa muhalun an yakuna syaf'an, dan mustahil pula daurat itu, perputaran itu dia syaf'an, genap. Li'anna syaf'a yasiru witran bi ziyadati wahid, sebab genap itu bisa jadi ganjil dengan menambah satu. Fa kaifa yuwizu ma la nihayatal wahid, bagaimana yuwiz memerlukan
Ya, apa-apa yang memerlukan akan apa-apa yang tidak ada batasnya itu memerlukan kepada satu. Kalau kita katakan dauratul falak itu bukan hadis, ya. Terus la nihayah, bagaimana yang la nihayah ini memerlukan kepada satu? Bagaimana yang la nihayah ini memerlukan kepada satu? Ya kan? Sebab genap dengan satu itu akan jadi ganjil. Ya kan? Wa muhalun an yakun witran, juga mustahil juga kalau dia ganjil. Idul witru yasiru sab'an, sebab ganjil itu nanti akan bisa jadi genap lagi ketika ditambah satu, bisa tuaila. Fakah wizuha itu ma'ana la nihayat la ada dia. Bagaimana yuwizuha, ya, melemahkan dia atau memerlukan kepada dia, ya, wahidun. Yani la nihayat tadi, yuwizuha la nihayat tadi, wahidun, satu. Ma'ana la nihayat dari bersama dengan dia itu, padahal kita akui bahwa dia tidak ada nihayah, tidak ada penghabisan bagi adat jumlahnya. Fahasola, maka terhasilkan dari hadza, daripada pernyataan di atas, annal alam la yakhlu anil hawadits, bahwasanya alam ini tidak kosong daripada yang hadis. Wa ma la yakhlu anil hawadits, maka sesuatu yang tidak kosong daripada yang baharu, fa huwa idzan hadis, maka dia juga baharu. Wa dzabata hudutsu kana fikul muhdits minal mudrakat bidarurah, dan apabila telah tetap hudus kebaharuan alam ini, maka iftikaruhu, maka kebutuhan, keperluan alam ini kepada muhdits, kepada yang mengadakan, minal mudrokat, itu termasuk sesuatu yang bisa mudrok, bisa dijangkau secara darurat. So, tidak mungkin dikatakan alam ini tidak hadis. Seperti pernyataan yang terakhir tadi, bahwa sesuatu yang tidak kosong dari hadis pasti dia hadis. So, kalau tidak demikian, berarti kalau tidak dikatakan sesuatu itu yang ada hadis itu berarti hadis, tidak dikatakan begitu, berarti tidak hadis, berarti tidak hadis, berarti terus begitu. Nah, tidak mungkin sesuatu yang malah nihaya ini, tidak mungkin. Dicontohkan oleh beliau itu tadi dicontohkan, ya. Dan kalau seandainya tidak hadis, ya, sesuatu yang melekat padanya yang hadis itu tidak dikatakan hadis, maka bagaimana muncul yang al-hadisul hadir ini, yang tantahi nauba ila wujudil hadisil hadir? Bagaimana bisa terhenti kepada yang hadis yang sekarang? Kalau dikatakan itu yang hadis itu akan selalu begitu, akan selalu, tidak akan ada penghabisannya, maka terus akan berganti yang hadis. Bagaimana terhenti kepada naubah giliran yang hadis yang hadir, yang al-hal yang sekarang ini ada? Misalnya kalau dia tidak, wan kita umalah nihayat kalau muhal, terhentinya sesuatu yang tidak ada penghabisannya itu mustahil. Kalau dikatakan tidak ada penghabisannya berarti tidak akan berhenti. Tidak, lain lagi itu kan cuma apa namanya? Itu lebih ke ini tadi, lebih ke, ya ada kaitannya tapi lebih kepada ini tadi, bahwa hadis itu la yastaqni an hudusan sabab, ya. Dan yang mana artinya malam siang itu kan hadis, maka dia memerlukan kepada muhdits. Ya, seandainya mereka tidak hadis, ya, bagaimana bisa dikatakan man ilahun ghairu, apakah ada Tuhan selain Allah yang yatikum bidhiya, yang mendatangkan kalian dengan cahaya, kalau memang Allah jadikan semua ini malam. Itu lebih kepada masyiatullah sebetulnya, lebih kepada masyiatullah. Kalau Allah yang maha kuasa berkehendak sesuatu, siapa yang bisa merubah daripada kehendaknya itu tadi? Lebih kepada masyiatullah, bukan kepada ini. Karena bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, ya kan? Paham ya tadi? Jadi kalau tidak mungkin dauratul falak itu syaf'an atau witron, genap atau ganjil. Sebab kalau genap, katanya berputar terus, katanya la nihayah, dia akan ditambah lagi dengan satu lagi, akan jadi ganjil. Kalau dikatakan ganjil, dauratul falak itu tidak la nihayah, akan ditambah satu lagi, akan jadi genap. Ya, akan terus. Ya. Jadi bagaimana dikatakan sesuatu yang tidak ada nihayahnya itu butuh kepada satu? Butuh kepada satu untuk menjadikan dia genap, atau butuh kepada satu untuk menjadikan dia ganjil. Berarti dia intinya pun
Dia itu memerlukan sesuatu yang mengatur dia. Justru keberadaan Allah SWT. Fahasola minata anal alam la yakhlu anil hawadits. Maka terhasilkan dari ini bahwa alam ini tidak kosong daripada yang namanya hadis. Karena terus akan berubah. Syafa berubah ke water, water berubah ke syafa lagi, terus begitu akan berubah. Itu. Sampai terhenti kepada sang musabbibul asbab, itu yang puncak dari segala sebab. Itu Allah SWT. Sebab tasalsul itu akan nggak masuk di akal, harus terhenti kepada satu yang wajibul wujud. Itu Allah SWT. Maka tidak mungkin, intinya tidak mungkin dikatakan yang hadis itu la nihayah, tidak mungkin. Berarti hadis itu ada nihayahnya. Ya, ada nihayahnya. Syafa' nihayahnya ketika water itu dia habis syafa'nya. Water diganti, ditambah satu lagi ganjil, ditambah satu lagi genap, habis juga keganjilannya. Gitu. Nggak mungkin ada hadis. Jadi maka dengan itu tetaplah kaidah yang ditentukan oleh Imam Ghazali bahwa segala yang tidak kosong dari yang hadis, maka sesuatu itu pasti hadis. Perputaran falak itu tidak kosong dari yang hadis, tidak kosong dari genap dan ganjil, maka dia juga hadis. Pasti dia ada awalnya, pasti dia. Nggak mungkin terus begitu. Kalau dikatakan terus begitu, bagaimana mungkin muncul yang hadis yang sekarang ini? Kalau dikatakan yang hadis itu kan selalu kontinuitas, selalu bersambung yang hadis, bagaimana muncul naubah, giliran yang hadis yang sekarang kalau terus? Kalau tidak ada henti kehadisan itu, maka pasti yang sesuatu yang menempel pada yang hadis itu menempel padanya sifat hadis, berarti dia juga hadis. Itu hadis pasti ada kapan berakhirnya, kapan awalnya, pasti ada. Tidak mungkin terus. Tidak paham. Tidak paham ya tidak dosa, tidak apa-apa. Tidak paham ini tidak dosa. Tapi ada tempat-tempat itu. Ada lebih mana dulu telur sama ayam gitu. Pada akhirnya kembali kepada Allah. Itu tebak-tebakan Abu Nawas itu. Tebak-tebakan Abu Nawas. Iya. Telur dengan ayam, telur mana buktinya? Kamu mengucapkan telur dulu baru. Ayam sama telur mana dulu? Ayam yang mengucapkan ayam dulu. Hidup untuk makan Allah itu hidup. Allahu a'lam bis-shawab. Sirrul Fatihah.